Namaku Sari. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Sejak kecil, aku sering melihat hal-hal aneh di rumah. Banyak orang bilang rumah kami angker, tapi aku tidak pernah berani menanyakan langsung pada ayah. Ayahku seorang petani biasa, tapi anehnya, beliau selalu punya uang. Walaupun panennya gagal atau musim paceklik, rumah kami tak pernah kekurangan. Bahkan, ayah bisa membeli sawah baru, ternak, dan membangun rumah yang lebih besar. Awalnya aku senang, sampai suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara tangisan bayi. Tangisan itu lirih, nyaring, dan datang dari ruang tengah. Aku berjalan dengan hati-hati, takut ibu marah kalau aku berkeliaran tengah malam. Tapi yang kulihat membuat tubuhku langsung lemas. Di ruang tengah, ayah duduk bersila. Di hadapannya ada sebuah kendi tanah liat. Dari kendi itu, keluar sesosok makhluk kecil berkulit hitam, berkepala botak, matanya besar melotot, dan telanjang bulat. Itu tuyul. Tapi yang membuatku hampir pingsan adalah ketika ayah memanggilku, "Sari, sini, bantu ayah." Aku gemetar, ada apa? "Iya." Ayah tersenyum samar, matanya tajam. "Makhluk ini butuh makan. Kau sudah dewasa. Ayo susui dia. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Darahku serasa berhenti mengalir. "Apa?" "Menyusui tuyul ini." Tuyul itu mendekat. Tubuhnya dingin, kecil, tapi matanya penuh nafsu haus. Ia memeluk kakiku, menengadah, dan dari mulutnya keluar suara mirip bayi lapar. Aku mencoba menolak, tapi ayah berteriak keras, "Kalau kau menolak, dia akan menghisap darahmu sampai mati." Tanganku gemetar, air mataku jatuh, dan malam itu, untuk pertama kalinya aku merasakan sesuatu yang tak bisa kulupakan seumur hidup. Tuyul itu menempel padaku, menghisap dengan rakus. Seolah bukan susu yang diminum, tapi energi hidupku. Tubuhku langsung lemas, mataku berkunang-kunang, dan aku hampir pingsan. Sejak saat itu, hidupku berubah menjadi neraka. Setiap malam, ayah memanggilku ke ruang tengah. Tuyul itu selalu menunggu dengan tangisan menyeramkan. Kadang ada lebih dari satu. Kadang mereka tertawa cekikikan. Suara kecil tapi menembus telinga. Tubuhku semakin kurus, wajahku pucat, rambutku rontok. Tapi ayah tidak peduli. Katanya, itu semua demi kekayaan keluarga. Sampai suatu malam, aku tak kuat lagi. Saat tuyul itu menempel padaku, aku berdoa dalam hati, memohon pertolongan. Entah bagaimana, tiba-tiba ada suara menggelegar dari arah dapur. Seperti seseorang membaca ayat suci dengan keras. Tuyul itu menjerit melengking, lalu lari masuk ke kendi. Aku menoleh. Ternyata ibu yang berdiri di sana dengan Al-Quran terbuka. Air matanya deras. "Maafkan ibu, Sari. Baru sekarang ibu berani melawan." Ayah marah besar. Dia menghantam kendi itu, dan tuyul keluar lagi. Tapi kali ini tubuhnya gosong, meleleh, dan lenyap. Ayah jatuh pingsan, tubuhnya seperti kesurupan. Dari mulutnya keluar suara asing. "Kami sudah diberi makan, kenapa dihentikan?" Ibu terus membaca doa, sampai akhirnya ayah muntah darah. Malam itu, ayah koma selama 3 hari. Ketika sadar, ayah tidak bisa bicara banyak. Tapi aku tahu, sejak itu, rumah kami miskin kembali, sawah habis terjual, ternak hilang satu persatu. Tapi bagiku, itu lebih baik daripada menjadi inang menyusui makhluk haram itu. Kadang, hingga kini, aku masih mendengar tangisan lirih di tengah malam.
Tapi aku pura-pura tidur, pura-pura tidak dengar. Karena aku tahu, kalau aku menoleh, mungkin tuyul itu akan kembali mencari makan padaku. Sejak malam itu, aku dan ibu berusaha menjalani hidup baru. Ayah semakin lemah, tubuhnya kurus, matanya kosong. Kadang beliau mengiga, menyebut nama-nama asing, seperti sedang memanggil sesuatu. Kami pikir tuyul itu sudah lenyap, tapi ternyata aku salah. Suatu malam, aku terbangun lagi, bukan karena suara ayam atau angin malam, tapi karena suara tangisan bayi yang sangat dekat. Tangisan itu bukan dari ruang tengah, bukan dari dapur, bukan dari luar rumah. Tangisan itu dari dalam kamarku sendiri. Aku menggenggam selimut erat-erat, pura-pura tidak dengar. Tapi semakin aku menutup telinga, suara itu makin jelas. Hingga akhirnya terasa ada sesuatu yang naik ke atas ranjangku. Kecil, ringan, tapi dingin. Aku tak berani membuka mata. Sampai sesuatu menarik selimutku perlahan. Dan dari sela-sela mataku yang terbuka sedikit, aku melihat makhluk kecil berkepala botak itu duduk di dadaku. Matanya besar, merah menyala, bibirnya hitam, penuh cairan, dan ia tersenyum. Lapar? Bisiknya dengan suara bayi bercampur suara tua. Tubuhku kaku, lidahku keluh. Makhluk itu menunduk, lalu tanpa izin, ia menempelkan mulutnya ke tubuhku. Rasanya seperti ada lintah raksasa menghisap darahku. Nafasku tercekat, jantungku seperti diperas. Aku berteriak, tapi suaraku tidak keluar. Yang terdengar hanya cekikikan kecil di telingaku. Pagi harinya, aku mendapati bekas lebam ungu di sekitar dadaku. Aku histeris, tapi ibu hanya menangis, memelukku sambil berbisik. Makhluk itu ternyata masih terikat pada ayahmu. Dia belum mau pergi. Hari-hari berikutnya jadi lebih menyeramkan. Kadang aku mendengar langkah kaki kecil berlari-lari di plafon. Kadang ada tangan mungil tapi dingin mencubit kakiku saat tidur. Puncaknya, aku mendapati ayah duduk di ruang tengah dengan tatapan kosong. Di depannya, kendi yang dulu pecah sudah utuh kembali. Ayah berbisik lirih, "Sari, dia butuh kau lagi. Kau sudah jati ibunya sekarang." Aku hampir pingsan mendengarnya. Malam itu, aku nekat. Aku sembunyikan pisau dapur di balik bantal. Aku sudah muak. Kalau makhluk itu muncul lagi, aku akan melawannya. Dan benar saja, tepat tengah malam, udara kamar mendadak dingin. Lampu padam sendiri. Dari sudut ruangan, suara tangisan bayi pecah. Makin lama makin keras, sampai terasa menggema di kepalaku. Dari kegelapan, muncul banyak mata kecil, bukan satu, tapi puluhan. Puluhan tuyul merangkak ke arahku. Aku menjerit, mengambil pisau, tapi tubuhku terkunci. Mereka naik ke ranjang, menarik kakiku, tanganku, rambutku, tubuhku seperti diseret ke dalam kegelapan. Satu tuyul menempel di dadaku, satunya lagi di leher, bahkan ada yang menggigit jari-jariku. Rasa sakit dan dingin bercampur jadi satu. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka keras. Ibu masuk sambil membawa segenggam garam dan air doa. Dia memercikannya ke arah makhluk-makhluk itu. Jeritan melengking memenuhi kamar. Tubuh mereka terbakar, meleleh. Sebelum menghilang jati asap hitam, tapi aku melihat dengan jelas dari asap itu ada satu sosok tuyul yang tidak ikut lenyap. Dia berdiri lebih besar dari yang lain, wajahnya lebih tua, matanya menatapku penuh kebencian. "Kau sudah jati ibu kami, tak ada yang bisa memutuskan ikatan ini," katanya sebelum menghilang. Sejak malam itu, aku tahu ini belum selesai. Aku bukan hanya korban,
Aku sudah jadi bagian dari perjanjian ayah dengan makhluk itu. Dan hingga kini, setiap kali malam tiba, aku masih mendengar tangisan lirih bayi dari sudut kamarku. Tangisan yang hanya bisa kudengar seorang diri, tangisan tuyul yang lapar dan selalu mencari ibunya. Aku akhirnya menikah di usia 23 tahun. Kupikir, dengan meninggalkan rumah dan membangun hidup baru, aku bisa terbebas dari jeratan tuyul peliharaan ayahku. Ternyata aku salah besar. Malam pertama di rumah kontrakan kecil, aku dan suamiku, Andi, merasa bahagia. Tapi di tengah malam, aku terbangun. Di pojok kamar, aku melihat sesuatu berdiri menatapku. Sosok kecil, botak, matanya merah, dengan senyum lebar. "Ibu," bisiknya pelan. Aku menjerit. Suamiku terbangun, menyalakan lampu. Tapi sosok itu sudah hilang. Aku bilang padanya aku hanya mimpi buruk. Tapi dalam hati, aku tahu itu nyata. Beberapa bulan kemudian, aku hamil. Anehnya, kehamilanku terasa sangat berat. Dokter bilang bayinya sehat. Tapi aku sering merasakan gerakan yang terlalu kuat. Seolah bukan satu janin saja yang bergerak di dalam rahimku. Suatu malam, aku bermimpi berdarah-darah di ruang tengah. Ayahku yang sudah lama meninggal muncul, duduk bersila dengan kendi di hadapannya. Dia menatapku dan tersenyum seram. "Sari, kau sudah jati pintu, anakku akan lahir lewat tubuhmu." Aku terbangun sambil menjerit, merasakan sesuatu merayap dari dalam perutku. Saat waktu melahirkan tiba, rasa sakit yang kurasakan tak wajar. Bidan bilang bayiku sehat, tapi saat ku pegang, tubuhnya dingin. Dan aku melihat, di sekitar ruangan, ada banyak sosok kecil botak berlari-lari sambil tertawa. Mereka melompat ke ranjangku, merayap ke tubuhku. Aku histeris, tapi orang lain tak melihat apa-apa. Saat bayiku menangis, tangisannya terdengar bukan seperti bayi manusia. Ada gema aneh, mirip tangisan tuyul yang dulu selalu kudengar. Aku menatap wajah bayiku, dia tampak normal, tapi matanya besar, hitam, dan menatapku dengan senyum kecil. Hari-hari berikutnya penuh teror. Suamiku sering mengeluh karena bayi kami tidak bisa tidur tenang. Tangisannya hanya berhenti kalau digendong aku. Tapi saat aku menggendongnya, aku merasakan tubuhku semakin lemah, seperti ada yang menghisap tenaga hidupku. Suatu malam, saat aku menyusui, aku menoleh ke jendela, dan di luar sana, puluhan tuyul berdiri berjajar. Mereka menatapku, lalu membungkuk hormat ke arah bayi di pelukanku. "Ibu sudah melahirkan raja kami." Suara mereka bergema bersamaan. Aku menjerit, memeluk bayiku erat-erat, tapi bayiku justru tersenyum. Dan untuk pertama kalinya aku melihat, di gusi kecilnya sudah tumbuh gigi tajam. Kini aku tak tahu apakah aku masih seorang ibu manusia, atau sudah menjadi perantara lahirnya sesuatu yang bukan manusia. Kadang saat aku tidur, aku terbangun karena suamiku berteriak, "Bayimu kemana?" Tapi aku melihat dengan jelas. Bayiku sedang merangkak di dinding. Matanya merah menyala, dan di belakangnya, puluhan tuyul mengikuti seperti pengawal, dan aku sadar, kutukan itu tidak akan berhenti padaku. Kutukan itu akan terus hidup lewat anak yang kulahirkan sendiri. Andi, suamiku, akhirnya menyadari ada yang salah. Malam-malam kami selalu dipenuhi tangisan bayi yang aneh. Suara langkah kaki kecil berlari di plafon, dan bau amis tanah basah di kamar. Suatu malam, dia menatapku dengan wajah tegang. "Sari, ini bukan bayi biasa. Kita harus lakukan sesuatu, kalau tidak, kita akan mati." Aku gemetar. Aku tahu itu benar, tapi bagian dari diriku tidak bisa melepas bayi ini. Karena meskipun menyeramkan,
Ada ikatan aneh di antara kami. Andi nekat memanggil seorang kiai tua. Kiai itu datang dengan Al-Quran dan segenggam garam. Begitu melihat bayiku, wajahnya pucat. Astagfirullah, ini bukan sepenuhnya manusia. Dia titipan dari dunia lain. Aku langsung menangis histeris. Bayiku yang sedang kupeluk tiba-tiba tertawa, bukan tawa bayi, tapi tawa makhluk tua, serak dan bergema. Kiai mulai membaca doa, memercikan air suci. Bayiku menggeliat. Tubuhnya berubah aneh. Kulitnya menghitam, matanya makin besar, dan gigi-gigi tajamnya bermunculan. Dari balik pintu, suara langkah kecil berdatangan. Puluhan tuyul masuk rumah, memenuhi ruangan, menjerit dan tertawa. Andi mencoba melindungi aku dengan tubuhnya. Kiai terus membaca doa. Tapi tuyul-tuyul itu menyerang, mencakar, menggigit. Suara tangisan bercampur tawa kecil membuat kepalaku hampir pecah. Tiba-tiba, bayiku meloncat dari pelukanku, berdiri di tengah ruangan. Sosoknya membesar, matanya merah menyala. Dia menunjuk ke arahku. Ibu adalah milikku. Tak seorang pun bisa memisahkan kami. Tubuhku seakan ditarik, seluruh energiku disedot ke arahnya. Aku menjerit, darah keluar dari mulut dan hidungku. Andi berusaha meraihku, tapi bayi itu menoleh dan dengan tatapan tajam. Tubuh Andi terpental menghantam dinding. Dadanya hancur, darah muncrat. Dia mati seketika. Aku berteriak memanggil namanya, tapi bayiku hanya tertawa puas. Kiai pun roboh. Tubuhnya hangus terbakar oleh api gaib yang muncul entah dari mana. Rumahku penuh jeritan tuyul, tangisan bayi, dan bau darah. Aku jatuh tersungkur. Tubuhku dingin, tapi masih sadar. Bayiku mendekat, merangkak ke pelukanku, lalu menempelkan mulutnya ke dadaku. Ia menghisap dengan rakus. Kali ini bukan lagi energi, tapi darahku langsung. Tubuhku kaku, pandanganku gelap, dan sebelum semuanya hilang, aku mendengar bisikan di telingaku. Terima kasih, Ibu. Mulai malam ini, kaulah ibu dari semua tuyul di dunia.